Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Priani Radianti, mahasiswa dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Di sini saya akan membahas mengenai seminar proposal dengan dosen pengampu Ibu Yeni Budiasih, MBA. Dengan judul Strategi Pemasaran Optimal PT Garuda Food untuk memperkuat kemitraan dengan Ikatan Target Grosir di Jakarta Selatan. Latar belakang, pentingnya kemitraan strategi. Kemitraan antara PT SNS dan pelaku grosir di Jakarta Selatan merupakan aspek krusial dalam menjangkau pasar dan meningkatkan penjualan produk. Dengan pertumbuhan industri, makanan dan minuman yang pesat, kemitraan yang solid dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, ada tantangan pasar. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia memiliki dinamika pasar yang kompleks, pesaing yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan pengembangan teknologi memperkuat strategi pemasaran yang inovasi dan adaptif. Yang ketiga, ada peluang di segmen grosir. Untuk meningkatkan penjualan grosir pada produk makanan dan minuman yang berkualitas, PT SNS menggunakan program ITG, yaitu Ikatan Target Grosir. Jika mencapai target yang telah ditetapkan oleh PT SNS pada per 3 bulan, maka grosir akan mendapatkan cashback yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai kelas yang ada di surat perjanjian. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kualitas layanan yang diberikan oleh PT Garuda Food terhadap kepuasan grosir dan loyalitas merek. Yang kedua, ada mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam mengelola kemitraan dengan grosir. Yang ketiga, itu membandingkan efektivitas strategi pemasaran tradisional dan digital dalam meningkatkan penjualan produk Garuda Food melalui jaringan grosir. Teori penelitian, yang pertama ada teori pemasaran mix, yaitu 4P atau dengan produk, harga, tempat, promosi. Produk yaitu kualitas dan variasi produk Garuda Food yang sesuai dengan kebutuhan grosir. Ya, harga, strategi penetapan harga yang kompetitif untuk menarik grosir. Yang selanjutnya ada tempat, distribusi produk yang efisien dan aksesibilitas ke grosir. Promosi, metode komunikasi yang efektif untuk menarik perhatian grosir. Teori yang kedua ada teori kemitraan strategi. Model kemitraan menggambarkan hubungan antara PT Garuda Food dan mitra grosir sebagai kolaborasi yang saling menguntungkan. Manfaat sinergi, pemanfaatan sumber daya dan keahlian untuk meningkatkan kinerja kedua belah pihak. Yang ketiga, teori jaringan pemasaran, networking, yaitu pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan di pasar grosir. Trust and commitment, faktor yang membangun kepercayaan dan komitmen dalam kemitraan. Yang keempat, ada teori segmentasi pasar. Segmentasi dan targeting, yaitu identifikasi segmen pasar grosir yang paling potensial di Jakarta Selatan. Positioning, yaitu memposisikan Garuda Food sebagai merek pilihan utama di antara grosir. Yang kelima, ada teori kepuasan pelanggan, customer satisfaction, yaitu hubungan antara kepuasan grosir dan loyalitas terhadap produk Garuda Food. Yang selanjutnya ada feedback loop, yaitu pentingnya umpan balik dari mitra grosir untuk perbaikan terus-menerus. Yang selanjutnya ada penelitian terlebih dahulu. Yang pertama ada Revi Ardiansyah pada tahun 2020. Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pola kemitraan ini inti plasma. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan seperti apa yang bisa menciptakan kesinambungan proses kemitraan inti plasma. Yang selanjutnya ada
Hengki Kurniawan pada tahun 2020, faktor-faktor yang mempengaruhi target penjualan di grosir sembako Sinta, Kecamatan Tapung Hiling ditinjau menurut ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah harga, produk, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap target penjualan di grosir sembako Sinta Kecamatan Tampung Hilir. Yang ketiga ada Rosyidah Tahilil. Ini pada tahun 2022. Analisis strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan menggunakan metode Business Model Canva atau BMC dan pendekatan analisis SWOT, studi kasus UMKM Toko Sonorejo Makmur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk berfokus pada kondisi persaingan, pengembangan bisnis pemasaran dengan metode Business Model Canva atau BMC, dan analisis SWOT, Evans, dan marketing SWOT. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada hubungan antara perusahaan dan grosir dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Terus selanjutnya ada strategi pemasaran apa yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kemitraan. Ada lagi strategi pemasaran optimal pada PT Garuda Food untuk memperkuat kemitraan dengan ikatan target grosir di Jakarta. Yang selanjutnya ada variabel X, yaitu promosi, produk, dan harga. Sedangkan variabel Z-nya ada kepuasan pelanggan grosir. Terus ada yang kedua loyalitas pelanggan grosir. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, sistemnya adalah dari lapangan, sumber datanya primer dan sekunder. Yang kedua ada populasi dan sampling. Datanya dari kuesioner, yang kedua ada populasinya ada 3 grosir makanan dan minuman, distributor dan grosir umum. Yang ketiga ada sampling. Samplingnya ini ada sampling acak sederhana dan metode scientific sampling. Yang keempat ada tekniknya menggunakan kriteria inklusin. Yang selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada datanya diolah menggunakan Smart PLS. Terus yang kedua metode analisisnya ada data statistik deskriptif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai seminar proposal. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.